السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك الديان القائل في كتابه القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات الزمان والمكان. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم بتقوى الله المنان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bersyukurlah dengan hati kita, yakini bahwa seluruh nikmat yang kita terima, nikmat yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita beribadah kepada Allah, mampunya kita mencapai cita-cita yang sudah kita harapkan dari kecil, itu semua adalah izin dari Allah. Bersyukurlah pula dengan lisan kita. Gunakan lisan kita untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan bersyukurlah dengan perbuatan, yakni menggunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengantarkan kita kepada kecahaya Islam. Bayangkan ketika Rasulullah tidak memperjuangkan Islam sampai kepada kita, mungkin saat ini kita masih berada pada zaman jahiliyah yang begitu banyak kebobrokannya. Namun karena wasilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para ulama kita menyebarkan Islam sampai Indonesia ini, maka sampai saat ini kita bisa menikmati perdamaian Islam, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari kemenangan, hari di mana kita kembali suci, kembali fitri. Namun, apakah benar kita telah menang?
Apakah kita benar-benar kembali bersih, atau justru dosa-dosa kita masih menumpuk, hati kita masih kotor, dan kita hanya merayakan hari ini tanpa ada perubahan. Ramadan telah kita lewati, malam-malamnya yang penuh doa, rintihan istighfar dan sujud panjang kita lalui dengan harapan diampuni. Tapi hari ini, apakah kita masih merasakan kedekatan itu? Ataukah kita sudah kembali larut dalam dunia, melupakan janji-janji yang kita ucapkan kepada Allah di sepertiga malam kita itu? Ada sebuah peringatan dari sahabat Nabi SAW, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang patut kita renungkan. Beliau berkata, "Man shama Ramadhana wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idza kharaja Ramadan asa rabbah fasiyamuhu alaihi mardud." Barang siapa yang berpuasa Ramadan tetapi dalam keadaan ia bertekad dalam dirinya bahwa jika Ramadan telah usai, ia akan kembali bermaksiat kepada Rabb-Nya, maka puasanya tertolak. Maka marilah kita berusaha agar amal ibadah kita di bulan Ramadan menjadi titik awal perubahan menuju ketaatan yang lebih baik, bukan sekedar jeda sementara dari kebiasaan buruk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun apakah ketakwaan itu sudah benar-benar berada dalam hati kita, atau hanya sekedar singgah sementara selama Ramadan? Ketakwaan bukan hanya tentang ibadah kita kepada Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan manusia, terutama kedua orang tua kita. Dulu saat kita kecil, kita tidak berdaya. Setiap lapar, mereka yang menyuapi. Setiap sakit, mereka yang merawat tanpa mengenal lelah. Setiap tangis kita, mereka menghapusnya dengan penuh kasih. Tapi hari ini kita telah dewasa, kita punya kehidupan sendiri, di mana posisi ayah dan ibumu dalam hidupmu sekarang. Tanyakan pada diri kita masing-masing, berapa kali kita menyisihkan waktu untuk mengunjunginya? Berapa sering kita menanyakan kabarnya? Atau hanya sekedar mengingat saat butuh sesuatu saja? Kau titipkan anakmu ketika kamu kerja. Apakah kita benar-benar peduli atau hanya merasa cukup dengan kiriman materi tanpa pernah hadir secara nyata di sisi mereka? Perhatikan tangan mereka, tangan yang dulu kuat menggendong kita, kini mulai bergetar dimakan usia. Suara yang dulu lantang memanggil nama kita, kini bergetar menahan rindu. Mata yang dulu bersinar penuh kebanggaan melihat kita tumbuh, kini mulai redup menunggu kepulangan kita yang entah kapan dari seberang sana. Dan ada di antara kita yang tidak lagi memiliki kesempatan itu. Tak ada lagi rumah yang bisa dikunjungi, tak ada lagi suara yang bisa disapa. Hanya tanah merah dan batu nisan yang menjadi saksi betapa kita dulu termasuk anak yang kurang berbakti.
Tak ada lagi tangan itu untuk kita genggam, tak ada lagi senyum itu untuk kita lihat. Dan kini hanya doa yang tersisa, berharap mereka tenang di sisi Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Hanya itulah yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata anhu 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu." Ketika seorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Katamu kau akan bertakwa setelah Ramadan, maka gunakan buah takwamu itu untuk berbakti kepada ayah dan ibumu. Jika mereka masih ada, bahagiakanlah mereka sebelum segalanya terlambat. Jika mereka telah tiada, kirimkan doa sebanyak mungkin, semoga beliau diterangi kuburnya dengan cahaya kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bukan hanya hari kemenangan, tetapi juga hari muhasabah. Hari ini mungkin kita merasakan penyesalan, tetapi jangan biarkan penyesalan ini berlalu tanpa perubahan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, perbaiki semuanya sebelum waktu tak lagi berpihak kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, pada hari ini yang suci ini kami datang dengan hati yang penuh harap. Kami ini hamba yang lemah, sering lalai, sering lupa. Namun Engkau selalu membuka pintu maaf-Mu dan kesempatan untuk bertaubat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, mereka yang telah mencintai kami sebelum kami lahir,
yang mengorbankan segalanya demi kebahagiaan kami. Ya Allah, jika mereka masih hidup, panjangkan umur mereka dalam kebaikan, sehatkan tubuh mereka, lapangkan hati mereka, bahagiakan jiwa mereka. Namun jika mereka telah tiada, ya Allah, lapangkan kubur mereka, terangilah dengan cahaya rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang mengenal-Mu, yang menghormati orang tua. Jangan jadikan kesalahan kami sebagai anak dulu terulang kepada anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka lebih baik dari kami sebagai orang tua. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa petunjuk-Mu. Jangan biarkan mereka jauh dari-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Pertemukan kami kembali dengan Ramadan di tahun depan, ya Allah. Jangan biarkan ini menjadi Ramadan terakhir kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.